matematika atau biasa disebut MTK. Ya, gue kurang suka sih sama MTK gitu loh. Tapi jujur aja nih, menurut gue MTK itu adalah pelajaran yang berguna banget ya. Tapi entah kenapa seakan tuh gue emang udah dari lahir emang gak suka matematika gitu loh. Dari gue SD sampai gue sekarang setiap kali dengar matematika atau setiap kali ada mapel matematika rasa ingin bolos tong gitu. Ya tapi karena gue anaknya baik ya, jadi gue gak pernah bolos. Waktu SD sebenarnya ya gue B aja sih sama MTK. Karena ya masih masuk ke otak lah gitu pelajarannya. Tapi waktu gue SMP tuh pelajarannya ya menurut gue agak kurang kepake gitu loh buat kehidupan sehari-hari. Ya kecuali nih ya kalian pengen jadi kayak guru matematika atau apa ya. Ya pokoknya pekerjaan yang butuhkan matematika gitu loh, atau butuh ngitung-ngitung. Mungkin itu bakal berguna gitu loh. Tapi buat gue yang gak pengen kerjaannya ada ngitung-ngitung, males. Jadi ya menurut gue agak kurang sih. Kan sekarang tuh udah ada kalkulator, ada teknologi gitu loh. Buat apa kita... Stop it. Get some help. Canda guys. Ngomongin soal matematika, kalian heran gak sih? Kenapa ya guru matematika itu selalu lebih rajin ketimbang guru lain. Jadi guru matematika itu jarang banget gak hadir gitu. Setiap gua nih ya, dari gua SD sampai gua sekarang tuh setiap kali ada pelajaran MTK itu jarang banget guru gak hadir. Aneh kan, padahal sama-sama guru dan sama-sama manusia. Wait. Atau jangan selama ini guru matematika waktu SMK. Ya, gua jujur udah benci banget waktu SMK nih sama matematika. Belum lagi ada pelajaran ngitung-ngitung lagi kayak fisika dan kimia. Kayak wah gitu loh, udah cukup sama matematika. Wah udah capek. Mana sekarang matematika itu udah bukan huruf lagi, udah X, Y, cos, tan. Wah gak kepikiran sih. Ini mah gue belajar bukannya makin pinter, malah kepala gue yang meledak. Oke, berhubung sekarang lagi Ramadan, mari kita bahas hal-hal yang berbau dengan Ramadan. Alhamdulillah, here we go again. Guys, kalian pernah telat sahur? Oh, belum. Jadi waktu telat sahur kita harus makan cepat-cepat atau kalian bakal mati. Jadi waktu telat sahur itu kalian harus makan cepat-cepat atau keburu imsak dan kalian bakal batal puasa. Ya kalau misalkan gak sengaja sih harusnya gak apa-apa ya. Lah, kalau bisa-bisa telat? Jadi yang biasa bangunin sahur itu emak gua. Tapi waktu itu emak gua juga telat bangunnya gitu. Ya alhasil sekeluarga gua pun semuanya telat. Untungnya beberapa menit sebelum imsak emak gua sempat bangun. Anak-anak cepet bangun, 5 menit lagi mau imsak. Untungnya gua orangnya makannya cepet gitu loh. Ya selama gak nonton TV atau main HP. Daryl piara hiu, Case tuh piara kelinci. Apa gua bikin video tentang peliharaan juga ya? Tapi hewan apa? Kucing, ikan hias. Bagus sih, tapi ntar aja lah. Capung, ceritanya pendek kan. Apalagi ya? Kura-kura. Oke nih, jadi ini aja dah. Jadi ceritanya ini udah lumayan lama gitu, kira-kira sekitar waktu gua masih kelas 4 atau kelas 5 gitu, atau kelas 3 ya. Jadi ceritanya waktu itu gua lagi pulang sekolah, tiba-tiba pas lagi di jalan gua ketemu benda ijo-ijo, makhluk hidup. Tuten. Dan itu adalah kura-kura. Niat awalnya gue cuman pengen ngeminggirin kura-kura aja biar gak ketabrak gitu loh. Soalnya dia ada di tengah jalan.
Tapi tiba-tiba, yuk bawa aja ke rumah. Jangan Wahyu, dilepas aja. Kamu belum tentu bisa ngurusnya. Hah, maksud lu? Gua gak bisa ngurus hewan nih. Fine, gua bakal lakuin. Gua bakal buktiin ke lu. Sesampainya di rumah, gua pun ngasih tahu ke emak gua kalau misalkan gua itu mau piara kura-kura. Awalnya gua dilarang, soalnya gua masih bocah gitu loh, jadi belum tentu bisa ngurus. Tapi ya karena mungkin gua kekeh dan terus minta-minta ke emak gua biar bisa ngurusnya, akhirnya gua pun dibolehin. Tapi dengan syarat gua harus kasih makan sendiri, gantiin airnya sendiri kalau kotor, dan jangan piara di rumah. Jadi gua tuh piaranya di samping rumah gua, alias bekas rumah kakek gue yang udah gak ditinggalin gitu loh. Jadi di rumah kakek gue itu gua letakin kura-kuranya di kotak gabus yang lumayan gede gitu. Di dalam kotaknya gua kasih air sedikit, karena kalau kebanyakan ntar kura-kuranya malah kelelep. Oh ya, fun fact aja, kura-kuranya gak gua kasih nama, atau gua kasih cuman gua lupa karena saking lamanya. Jadi ya kita panggil aja kura-kura. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, gua biasanya ngejenguk kura-kura gua gitu buat ngasih makan. Oh ya, waktu itu gua ngasih makannya kangkung. Terus juga kadang-kadang waktu airnya agak kotor gua ganti, dibantu emak gua yang pastinya. Dan hal itu gua lakuin berulang-ulang sampai sekitar ya 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan gitu. Waktu gua udah mulai agak bosan, ya gua tinggalin kura-kura. Terakhir jalan gua ketemu benda hijau-hijau makhluk hidup, dan itu adalah kura-kura. Niat awalnya gua cuma pengen nyelingkirin kura-kura aja biar gak tabrak gitu loh, soalnya dia ada di tengah jalan. Tapi tiba-tiba hei kamu, cepat serahkan semua harta bendamu. Iya dah, ini ambil aja. Loh, kok kamu gak ngelawan? Karena ya kalau ngelawan juga percuma. Kalau sampai kamu kenapa-napa, yang ada aku juga bakal jadi tersangka. Oh, begitu ya. Kamu mau join? Join? Ya, boleh sih. Ya udah, kalau begitu ikuti saya. Oke. Ya, sebenarnya walaupun dilawan juga gak bisa sih, soalnya begalnya bawa shotgun. Jadi ya, kalau kalian ketemu begal yang bawa shotgun, jadi gak usah dilawan, oke? Nyawa kalian lebih penting daripada harta. Setiap bulan Ramadan biasanya murid-murid bakal diliburkan, tapi tahun ini sedikit berbeda. Murid-murid tetap disuruh hadir dan tidak diliburkan, termasuk gua. Gue coba nanya ke teman gue kapan kami sekolah, tapi karena gak ada yang tahu, akhirnya gue pun tanya ke wali kelas gue, dan jawabannya iya. Besok paginya pun gue berangkat sekolah seperti biasa, naik sepeda. Dan sesampainya di sekolah, gak ada orang. Mungkin gue pikir mereka bakal terlambat doang gitu. Tapi setelah menunggu 1 jam, ya mereka gak ada satupun yang datang. Karena ngerasa aneh, gue pun bertanya ke guru yang ada di deket gue. Bu, ini kelas 10-nya sekolah gak sih? Oh, kelas 10-nya bakal sekolah Senin depan. Oh, kelas 10-nya bakal sekolah Senin depan. Jadi karena gak ada yang tahu, akhirnya gue pun tanya ke wali kelas gue, dan jawabannya iya. Kamungapain. Ah, ini Google, aku lagi mikirin aku mau gambar apa hari ini. Ambil ini. Wah, apa itu? Hah? Aku di mana? Tunggu, apa ini? Apakah ini bisa membantuku untuk menggambar? Mari kita tekan. Loh, dapat terserah.
Kalau gini, apa gunanya gue ngespin? Oke, cowok. Weh, hitam. Siap. Oke, setelah gue gacha tadi gue dapat cowok, terus warna dominannya hitam, dan untuk rasnya terserah. Mending gue cari aman dulu. Pertama-tama gue bakal bikin manusia aja. Dan kalau dipikir-pikir, cowok, terus warna dominannya hitam. Hitam melambangkan keeleganan. Mungkin ya, gue gak tahu soalnya gue ngarang. Oke, setelah mendapat referensi, gue bakal ngasih sedikit trik-trik dan ngasih tahu kalian tahap-tahap gue bikin gambar secara digital. Dari mulai sketsa anatomi, yaitu anatomi. Baru setelah itu sketsa line art, baru ke line art, terus ke warna, shading, dan lighting dan shadow. Ya, lumayan banyak tahapnya. Oke, kita mulai dari pertama-tama kita bikin sketsa anatomi. Karena ini sketsa, jadi kalian gak perlu takut buat coret-coret. Karena ntar di tahap selanjutnya bakal dibagusin. Tahap selanjutnya setelah kalian bikin sketsa anatomi, kalian bikin sketsa line art. Karena ini sketsa, jadi kalian lagi-lagi gak perlu takut buat salah. Karena di tahap selanjutnya alias tahap line art, kalian bisa benerin atau memperbagus dia. Oke, karena tahap sketsa line art sudah kalian bikin, selanjutnya kalian perbagus sketsa line art tadi untuk jadi line art. Dan di sini karena style gua kartun, jadi line art gua lumayan agak tebel. Tapi kalau style kalian anime, mungkin line artnya agak sedikit tipis. Terus karena tadi gua ngegacha nggak dapat dominan warna hitam, di sini gua bikin karakternya berambut hitam dan berbaju hitam. Dan akhirnya setelah ngewarnain dasar, selanjutnya kita bakal
nge-shading. Tujuannya buat bikin gambar terlihat lebih hidup. Oke, setelah semua tahap selesai, waktunya bikin background. Jujur aja gue kurang bisa bikin background gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat background gue terlalu simple, ya maaf aja, soalnya gue masih rada belajar bikin background. Ya, nggambar juga masih belajar juga gitu. Dan oke, akhirnya semuanya udah selesai. Gambar gue udah selesai dan gue berhasil nyelesain challenge bikin gambar dari gacha. Kalau misalnya kalian ada saran untuk gambar gue, untuk style gue, mungkin kalian bisa komen aja. Soalnya gue masih belajar. Dan ya buat kalian yang minta tutorial buat gambar, mungkin video akan datang, nggak tahu juga, gue gak bisa janji. Oke permisa, selamat datang di acara Horror Story Show. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, yaitu Wahyu Animation. Jadi, Bapak ada cerita horor? Pak? Bapak? Ada. Jadi ceritanya ini udah lama banget, alias waktu gua masih bocil. Gua lupa umur gua berapa waktu itu, tapi yang pasti gua sering banget main sama temen gua sampai pulang sore-sore. Dan suatu hari karena keasikan main, kami sampai lupa waktu. Karena udah maghrib, kami pun pulang dan tamat. Gak canda sumpah. Karena udah maghrib, kami pun memutuskan untuk udahan dan lanjut mainnya besok. Nah masalahnya, rumah gue itu agak jauh, sedangkan rumah teman-teman gue itu deket-deket gitu loh. Jadinya mau gak mau gue harus jalan sendiri. Awalnya itu semuanya be aja, sampai tiba-tiba setelah lihat pohon gede di dekat tikungan, gue jadi keinget soal mitos-mitos yang dikatain teman-teman gue, yang katanya mereka pernah lihat penampakan hantu tanpa kepala atau tanpa muka dan sebagainya gitu loh. Ya gue sebagai bocil yang polos percaya aja sama cerita begituan gitu loh. Terus ditambah lagi sekitar situ bener-bener sepi dan gelap. Bahkan saking takutnya gue sampai pernah pengen nangis gitu loh rasanya. Tapi setelah itu gue pun berpikir buat lari tanpa lihat ke belakang. Dan akhirnya setelah itu gue pun lari tanpa lihat belakang, berharap gak ada yang ngikutin gue dari belakang. Gue terus berlari sampai akhirnya gue sampai di jalan raya. Setelah itu gue cepet-cepet pulang, takutnya dimarahin emak gue. Dan sesampainya di rumah, gue dimarahin. Beberapa tahun setelah itu, pohon gede di dekat tikungan itu ditebang karena katanya pohonnya itu udah tua dan takutnya rubuh kena orang. Terus untungnya setelah itu gak terjadi apa-apa dan tamat. Udah, itu doang. Ya, udah. Lah, gitu mah biasa banget. Kamu nanya, ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Kecuali saya yang bertanya, baru kamu nanya. Tren aneh kayak gini lagi. Ini orang-orang kenapa pada ngikutin dah?
Weh. Kita gak ada PR kan? Kamu nanya. Sumpah seriusan gue nanya. Bang, ini berapa ya bang? Kamu nanya. Gak jadi bang, gak jadi. Bu, tugas yang ini dikumpulnya kapan ya? Kamu nanya. Bro, gua bisa ikut lu gak? Lah, kenapa gua malah nanya? Dia pasti bakal bilang, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Aduh, mampus dah gua. Oke. Loh, tumben gak bilang, kamu nanya. Kamu nanya. Oi, jadi nongkrong gak? Sabar, ini juga mau OTW. Udah OTW apa belum sih? Lama amat. Ini juga mau lagi OTW. Oh, oke. OTW ke kamar mandi. Apa Jis? Ngapa-ngapa? Lu mana dah? Jangan bilang lu nyasar. Sabar, tunggu aja. Bentar juga gue lagi mau OTW nih, sabar. Tadi gue mau ngapain ya? Ah, palingan gak penting. Gue baru inget, gue harus nongkrong sama Ajis ya. Assalamualaikum. Halo Jis, jadi nongkrong gak? Sorry banget tadi gue ketidur. Ini siapa ya? Ini Wahyu, temennya si Ajis. Ajis ada? Oh, Ajis bapak saya. Dia lagi kerja. Oh gitu. Lah Ajis, kapan kawinnya? Sudah saatnya aku mencari pengikut baru. Berbahagialah manusia, aku akan menjadikanmu pengikutku. Mengapa kau mengacuhkan tutur kataku, bangsat? Kenyang. Mengapa portal ini selalu membawaku ke tempat makan? Hei makhluk kuning, makhluk apapun kau, maukah kau menjadi pengikutku? Akan kau ajak kau menjadi setan yang ditakuti oleh semua dunia. Hey, Namek, SpongeBob SquarePants, Aku datang bukan untuk. A few moments later. Tempat macam apa lagi ini? Hahaha, donat. Awan yang sangat panas di sini. Wah, ada seorang pemuda. Aku harus mengajaknya untuk menjadi pengikutku. Mengapa aku tidak bisa masuk? Aku harus pergi dari sini untuk mencari pengikut baru. Akhirnya, aku tidak merasakan panas lagi. Halo seorang kelinci kecil. Apakah kau sedang mencari makan? Bila iya,
Ayo ikut bersamaku. Di dalam kerajaanku banyak sekali makanan yang bisa kunikmati seorang. Hei kecil, mengapa kau diam saja? Ayo ikut bersamaku. Kalian udah belajar semalaman sampai begadang buat ujian, tapi ternyata pelajaran yang kalian pelajari cuma muncul di beberapa soal. Itu pasti sakit banget. Atau kalian merasa cara belajar kalian tuh makan banyak waktu dan ngebosenin. Tenang, gua ada cara. Oke, serius nih, bukan video iklan, jadi tolong jangan di skip. Pertama-tama, kalian siapkan HP atau komputer. Pokoknya yang bisa buat buka Chrome lah gitu. Terus kalian juga harus punya paket internet. Lalu jangan lupa juga harus punya niat. Dan jangan lupa doa. Iya, seriusan, jangan lupa doa. Setelah semua syarat terpenuhi, maka akan muncul Raja Iblis Setan dari video sebelumnya. Bercanda. Setelah semua syarat terpenuhi, ya kalian tinggal buka Chrome dan ketik kuis spasi mapel pelajaran kalian dan spasi kelas kalian. Terus tekan enter. Setelah itu kalian pilih ke website quizis.com. Bener gak sih ngejaga gitu? Setelah kalian buka website tersebut, maka kalian akan dibawa ke websitenya. Lalu setelah kalian masuk di websitenya, kalian cari tulisan Shift Review. Setelah itu maka kalian akan dibawa untuk ngejawab kuis-kuisnya. Dan jajang, selamat kalian jadi sarjana S3. Gak bercanda. Setelah mengisi jawaban di kuis, kalian udah sama aja kayak belajar gitu loh. Tapi ya bedanya gak ngebosenin dan makan banyak waktu kayak biasanya gitu loh. Tapi kalau udah tahu cara begini dan kalian tetap malas belajar, udah fix berarti kalian beban keluarga. Kayaknya jadi streamer enak deh. Tapi jadi streamer laki-laki kayaknya susah dah. Apaan nih? Ku kabulkan 1 permintaan. Gak 3. Dikasih 1 bukannya malah bersyukur. Iya. Sebutkan 1 permintaanmu. Terima kasih donatnya.